Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan dalam ember. Dalam hal ini adalah mengolah ikan lele. Jadi yang jadi permasalahan atau yang mungkin orang-orang tidak mau budidaya lele dan mungkin tidak mau mengkonsumsi lele itu karena khawatir saat diolah, digoreng itu dia masih bau tanah ya. Jadi kita akan sedikit membahas tentang penyebabnya dan bagaimana solusi singkatnya. Nah, kalau saya coba cermati dan saya coba cari-cari info, itu setidaknya ada dua hal teman-teman penyebab dari lele itu saat diolah itu kok masih ada bau-bau tanah seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah dari budidayanya. Nah, di budidayanya ini utamanya itu adalah dari airnya teman-teman ya. Jadi kalau airnya sangat keruh, kemudian bau lumpur atau mungkin bau tidak enak, itu salah satu penyebab utama. Jadi kalau dalam sisi di ember ini itu kalau bisa mungkin sekitar 10 sampai 15 hari kurang lebih itu sebaiknya kita ganti ya, walaupun mungkin di waktu-waktu itu bahkan sampai 20 hari itu bisa jadi airnya masih belum bau tapi sudah terlihat keruh ya, bahkan bisa sampai 1 bulan itu bisa jadi dapat mengurangi kalau lele kita itu nanti dikonsumsinya menjadi bau. Beda lagi kalau di kolam yang sangat luas kemudian di situ berlumpur, itu akan sedikit berbeda ya, karena di situ kan ada sirkulasinya lebih luas dan lain sebagainya. Kalau di ember ini kan lebih kecil dan sirkulasi airnya juga terbatas. Jadi yang pertama teman-teman dalam mengganti airnya itu mungkin biasanya 20 hari bisa di 10 hari atau 15 hari kurang lebih. Itu kalau dari sisi pakan itu saya coba cari info, menurut informasi yang saya dapat itu tidak masalah ya mau pakai lele terus pakai pelet terus, itu infonya juga tidak bermasalah, atau mungkin menggunakan ayam yang sudah mati atau seperti apa itu infonya juga tidak masalah. Kemudian apakah harus diganti atau di rolling dengan dedaunan dan lain sebagainya, itu ternyata juga tidak begitu pengaruh ya. Cuman bagus juga kalau mungkin dibikin ada tambahan-tambahan kayak mungkin daun-daunan, itu mungkin juga lebih bagus. Tapi kalau dari sisi baunya itu masih bau tanah saat diolah, itu info yang saya dapat tidak. Mungkin di tempat lain atau teman-teman yang pernah mengalaminya bisa bantu di kolom komentar, jadi bisa menambah informasi dan bisa menambah referensi. Itu jadi pertama budidaya, yang kedua adalah cara mengolah. Nah, kali ini nanti akan saya praktekkan juga untuk cara mengolahnya, tapi secara singkatnya itu adalah saat mengolah itu yang pertama adalah kalau kondisi airnya kotor banget itu kita panen, kemudian kita masukkan ke dalam ember yang berisi sedikit air aja, tapi kalau bisa pokoknya jangan terlalu banyak, cukup buat ikannya aja, kemudian kondisi airnya bersih, itu kita diamkan bisa kurang lebih 1 jam kurang lebih teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah proses di BTT bahasa Jawanya. Tapi kadang saat sebelum kita BTT dia masih muncul lendirnya itu ya. Nah, itu salah satu juga yang bikin dia bau amis ataupun bau tanah. Jadi lendirnya itu bisa kita hilangkan saat kita BTT. Itu bisa kita rendam dengan air garam ataupun ditambah juga dengan lemon, itu juga bisa ya, atau jeruk nipis. Kemudian saat kita BTT itu jeroannya sebisa mungkin benar-benar bersih. Kemudian di kepalanya itu ada insangnya, itu juga kalau bisa dibersihkan. Kemudian di bagian belakang itu bisa kita sayat dari kepala ini, sirip atasnya itu sampai di ekor, itu kita sayat biar nanti bumbu-bumbunya bisa masuk di situ. Kemudian
kita rendam menggunakan air yang udah ada bumbu-bumbunya, itu ya kurang lebih sekitar 30 menit kurang lebih. Baru setelah itu kita goreng atau mungkin kita masak dengan cara yang lain, baru bisa kita konsumsi. Insya Allah untuk bau-bau yang bau tanah atau mungkin bau amis itu insya Allah akan hilang ya, insya Allah seperti itu. Oke, kita akan praktek. Yang pertama saya akan panennya saya akan pancing dengan bapak. Nanti dipancing, kemudian saya diamkan dulu, dan seterusnya ikuti terus ya. Oke teman-teman, ini mau mancing sama bapak, sama Adik Nisa. Halo. Tangannya Adik Nisa. Ya. Oke, bismillah. Langsung Pak, tarik Pak. Oh. Nah ini. Nggak kelek weh. Alhamdulillah. Ini gede ya. Alhamdulillah. Oh. Ini Adik Nisa. Kedua. Yang pertama, ini yang kedua ya. Bismillah. Itu di ember ini cuma tinggal 3 teman-teman ya. Kita panen semua aja. Wis kaya men Pak. Ya, burung kok. Ya wi. Oh. Lah wis entek to, burung. Wis. Anggere ambles. Iku ambles to. Burung. Entek. Burung. Ya jenenge wae aja dibabake. Wes. Wes kuwi. Burung kok. Hormat tarik ku pakai jenine. Aku nek ning kali iki ning embere cilik kok lho. Loh, kok kurang. Oh iya. Nah, itu. Deleng ngisor wae, aja ning dhuwur. Yeah. Deleng ngisor wae. Gede ya saya. Ya alhamdulillah teman-teman. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, alhamdulillah. Ini rata-rata 3 ini kurangnya segini ya, kurang lebih. Di ini kita diamkan dulu di tempat yang ini kok orang patile ya? Kira ana patile? Oh. Ini kele malah angel. Langkar di anu rano patile kan. Ya? Ini malah nggak ada patilnya ya. Ini lanang wedok ya? Jadi golek lanangan ya? Ya, wedok basa. Kira ana patile. Tenan lho ana patile. Kira ana patile iki. Apa sing iki rasa dikonsumsi? Ayo. Iki wedok. Rata-rata wedok. Nih. Ada 3. Ini kita diamkan kurang lebih ya 1 jam kurang lebih ya. Iya dek ya. Ini kan. Duduk ya. Oke teman-teman, ini sudah lebih dari 1 jam. Tadi siang, kemudian ini sore. Ini kita bereti, terus nanti kita rendam dulu pakai air garam biar
apa namanya, lendirnya pada hilang biar tidak bau amis juga ya. Oke, kalau posisi lelenya masih remaja, kalau ini sebenarnya sudah terlalu besar ya. Itu kan kita garet di sini ya, di posisi di atas sini biar nanti bumbunya juga masuk. Kemudian kalau biasanya kan kita pukul kepalanya untuk membunuh lelenya, ini kita potong sininya dulu ya. Jadi di sini itu kayak semacam ada apa ya, jarak antara kepala dan siripnya. Di sini kita iris, kemudian kita tekuk, baru nanti kita buka sininya untuk kita bersihkan. Kalau posisi insangnya kan di sini ya, jadi nanti kita juga perlu bersihkan karena ini udah besar, berarti ya kita harus potong beberapa karena wajannya kadang nggak cukup ya. Terus kemudian bumbunya harus lebih kuat karena kalau tidak nanti ya tidak meresap. Oke, ini saya hati-hati terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sampai bunyi klek. Ini masih agak hidup ya sebenarnya. Kita hati-hati dulu ya. Oke, kalau secara kondisi seperti ini itu kita garet sini ya, di atas sini ya. Ini alhamdulillah udah KO. Ini posisinya di atas seperti ini. Kalau bisa menggunakan pisau yang tajam ya, sebisa mungkin ya. Sampai di sini. Tapi tidak terlalu dalam ya, jadi secukupnya aja. Memang agak susah juga sih. Tapi karena ini besar, jadi ini kita akan bagi beberapa ya. Paling 1, 2, 3. Ini kita rendam pakai air garam secukupnya ya. Ini masih ada 2, 1, 2. Ya, kurang lebih 1 sampai 1 sendok aja, setengah, kurang lebih segini ya. Kita rendam kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian nanti kita potong-potong lagi sesuai ukuran yang diharapkan. Kemudian kita rendam dengan bumbu yang karena ini lebih besar ya, bumbunya harus lebih berani juga. Oke teman-teman, itu tadi ya sedikit tips dan informasi dari budidaya, kemudian cara mengolahnya agar lele yang kita konsumsi itu tidak bau tanah atau tidak berasa ini ya, tidak segar seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.